Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dan Tuhan Yesus. Pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan khotbah saya yang berjudul hidup di dalam kasih. Saling mengasihi merupakan salah satu hukum yang kedua yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan. Seorang tidak bisa dikatakan bahwa dia mengasihi Allah, tapi dia tidak mengasihi sesama dia. Jadi kita bisa dikatakan mengasihi Allah jika kita mengasihi sesama kita. Bagaimana supaya kita bisa mengasihi sesama kita? Kita boleh baca sama-sama di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Demikian punya firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin Allah mengasihi yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Seperti yang ditulis ya teman-teman dalam bacaan kita, bahwa barang siapa mengasihi Allah, dia harus juga mengasihi sesamanya. Kita dapat mengasihi Allah jika kita mengasihi sesama kita ya teman-teman. Apa itu kasih? Kasih dalam bahasa Yunani itu diartikan sebagai agape. Dalam terjemahan baru dia diartikan sebagai kasih akan semua orang. Kasih agape ini dipergunakan oleh Rasul Petrus dalam suratnya yang kedua. Kasih agape itu merupakan kasih yang diberikan cuma-cuma tanpa mengharapkan balasan. Kasih agape itu bisa juga disebut sebagai kasih bisa biasa kita dengar bahwa kasih tanpa batas ya teman-teman. Kasih agape itu adalah kasih tanpa batas atau tanpa syarat. Bagaimana kita menerapkan kasih agape dalam kehidupan kita sehari-hari? Kasih tanpa perhitungan atau kasih agape itu bisa dimiliki oleh orang tua kepada anaknya ya teman-teman. Dan beberapa banyak contoh jika orang tua mengasihi anaknya seperti kasih agape, yaitu jika anaknya meminta sesuatu kepada orang tuanya, tapi di situ jika orang tuanya tidak memiliki uang teman-teman, tapi orang tuanya tetap berusaha untuk memberikan apa yang diminta oleh anaknya teman-teman. Itu merupakan contoh bahwa orang tua itu memiliki kasih kepada anaknya. Sebaliknya, kita juga sebagai anak, bagaimana cara agar kita dikatakan memiliki kasih agape kepada orang tua kita, yaitu kita selalu menghormati orang tua kita, menuruti segala perintah orang tua kita, mengasihi orang tua kita dengan segenap hati kita. Itu merupakan contoh bahwa kita sebagai anak, kita memiliki kasih kepada orang tua kita. Mengapa kita harus mengasihi? Yang pertama, karena Allah adalah kasih. Seperti yang terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih Allah tidak bisa digagalkan dengan pengkhianaan ketidakpercayaan kita, karena apa yang Allah punya itu adalah kasih. Allah datang ke dunia dengan mengorbankan nyawanya karena Allah mengasihi kita teman-teman. Allah turun ke dunia, dia rela disalibkan di kayu salib. Hanya untuk apa teman-teman? Hanya untuk kita. Dia rela mengorbankan untuk menebus setiap dosa kita itu karena dia mengasihi kita teman-teman. Seperti yang kita lihat bahwa saudara-saudara yang kasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Allah perintahkan kepada kita supaya kita saling mengasihi sesama kita, mengasihi sesama kita dengan kasih, karena Allah itu adalah kasih. Dia perintahkan kepada kita supaya kita saling mengasihi sesama kita. Mengapa kita saling mengasihi? Yang kedua di sini, dikasihi untuk mengasihi. Kita dikasihi Allah untuk mengasihi ya teman-teman. Hidup dalam kasih menjadi gaya hidup orang percaya. Gaya hidup mengasihi itu merupakan kehendak Tuhan untuk orang percaya, di mana kita harus saling mengasihi, mencintai dengan tulus, saling memaafkan dan saling mengasihi orang lain. Sesungguhnya kita belajar mengasihi sesama karena kita bisa mengasihi orang lain.
di situ kita sedang mengasihi Allah yang tidak bisa kita lihat, teman-teman. Jika itu misalnya jika kita mengasihi orang lain ya, teman-teman, itu sama artinya juga dengan kita sudah mengasihi Allah kita yang tidak bisa kita lihat, teman-teman. Kita di sini Allah perintahkan kepada kita supaya kita saling mengasihi sesama kita tanpa kita menyimpan dendam, menyimpan kebencian yang ada dalam hati kita, teman-teman. Kita mengasihi sesama kita tanpa ada dendam, teman-teman. Walaupun orang itu sering membuat kejahatan kepada kita, sering membuat hal yang kita tidak ingin, ya teman-teman. Jangan kita menyimpan dendamnya. Tapi seringkali aku juga seperti teman-teman, jika aku melihat orang yang seringkali membuat kejahatan kepada aku, di situ aku juga selalu berpikir, dia sudah membuat kejahatan kepada aku juga harus membalas apa yang dia perbuat kepada aku. Tapi di sini teman-teman, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, teman-teman, tapi dimana walaupun dia sudah berbuat kejahatan kepada kita, tapi marilah kita belajar untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, teman-teman. Kenapa kita harus seperti teman-teman? Karena yang kita lihat bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita, teman-teman. Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita, jadi kita juga harus mengasihi sesama kita. Bagaimana cara supaya kita dapat mengasihi sesama? Yaitu pertama, kita harus mengampuni, teman-teman. Bagaimana kita mau mengasihi kalau kita tidak ada kasih tidak ada kasih dalam hati kita, teman-teman? Kita mau mengasihi keluarga, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Jika kita mau mengasihi mereka tapi kalau tidak ada kasih dalam hati kita, itu sama saja, itu tidak ada arti apa-apa, teman-teman. Tapi jika kita mau mengasihi mereka, marilah kita menyimpan kasih dalam hati kita, teman-teman. Harus ada kasih dalam hati kita, supaya kita mampu mengasihi mereka dengan kasih itu, teman-teman. Tapi jika itu kita jangan menyimpan kepahitan, tapi kita harus mengasihi dengan segenap hati kita, ya teman-teman. Yang kedua, bagaimana cara kita mengasihi sesama? Yang kedua itu menjadi Yesus sebagai teladan. Jika siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, teman-teman? Tidak ada, teman-teman. Kita kadangkala kalau ada masalah kan, teman-teman, dalam hidup kita. Aku juga sering mengalami seperti itu. Jika aku sedang dalam masalah, teman-teman, di situ aku selalu menunjukkan wajah aku dengan letih, lesu, lemah, seperti orang yang sedang mengalami banyak masalah, teman-teman. Banyak masalah. Aku sering menunjukkan muka aku seperti orang yang sedang mengalami masalah. Tapi di sini kita diajarkan supaya jika kita mengalami banyak masalah, kita sedang dalam banyak masalah, teman-teman, baik masalah apapun itu, kita diperintahkan untuk muka kita, jika itu kita harus menunjukkan muka kita dengan ceria, dengan ketemu siapapun kita selalu senyum walaupun kita sedang dalam banyak masalah. Tapi jika kita di luar sana, kita harus menunjukkan muka kita dengan seperti orang yang tidak sedang mengalami masalah apa-apa, ya teman-teman. Karena Yesus telah turun ke dunia untuk menjadi manusia dan mati untuk dosa-dosa kita, teman-teman. Yesus telah turun, dia rela mati di kayu salib hanya untuk kita, teman-teman. Dia rela menebus dosa kita dengan dia mengorbankan dirinya. Dia aja tidak pernah mengeluh, teman-teman. Dia tidak pernah mengeluh dengan menunjukkan betapa kasihnya yang besar kepada kita, teman-teman. Jadi di sini kita juga harus menunjukkan bahwa kita juga mengasihi dia. Bukan cuma dia mengasihi kita, tapi kita juga harus menunjukkan bahwa kita sebagai anak-anaknya, kita mengasihi dia dengan segenap hati kita. Yang ketiga, bagaimana cara agar kita mengasihi? Yang ketiga itu karena hidup adalah kasih. Kita boleh baca dalam 1 Korintus 13 ayat yang kedua, itu berbunyi, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Di sini bisa kita lihat, teman-teman,
jika kita mempunyai karunia, karunia untuk boleh membuat, jika kita mempunyai imam, jika kita mempunyai pengetahuan yang luas kan teman-teman. Tapi jika kita mempunyai semuanya itu, tapi jika dalam hati kita tidak mempunyai kasih, kita tidak mempunyai kasih dalam hati kita, itu sama saja kosong teman-teman, sama saja kita tidak ada arti apa-apanya. Walaupun kita mempunyai itu semua, tapi kalau kita tidak mempunyai kasih dalam hati kita, itu sama saja kita tidak mempunyai apa-apa, sama saja omong kosong teman-teman. Untuk itu, marilah teman-teman kita hidup di dalam kasih. Bagaimana dengan buah kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita tidak mau tahu baik atau belum buat atau belum buah hidup kita, apakah kita sudah hidup dalam kasih? Apakah kita bisa lihat bahwa kita sudah hidup dalam kasih teman-teman? Mari kita lihat apa yang dihasilkan dari buah tersebut. Dari buah kehidupan seorang, kita akan melihat apakah dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh hidup dalam kasih atau tidak ya teman-teman. Yang keempat teman-teman, bagaimana cara kita mengasihi sesama kita, yaitu melakukan firman Tuhan teman-teman. Bukti orang mengasihi Tuhan adalah dengan dia melakukan segala perintah Tuhan. Itu bisa baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Segala apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, jika kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti semuanya ya teman-teman. Kadang pada kenyataannya itu tidak enak buat kita ya teman-teman. Itu merupakan salah satu yang sangat berat dalam hati kita untuk melakukannya. Tapi di sini firman Tuhan berkata bahwa kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan yang teman-teman. Jujur pasti kita akan sangat berat yang melakukan itu. Jika kita membalas kejahatan dengan kebaikan, itu sangat berat bagi kita teman-teman. Apalagi kita sebagai manusia, kita masih mempunyai daging kan teman-teman. Di situ sangat berat bagi kita kan. Tapi dimana itu merupakan perintah Tuhan bagi kita, supaya kita saling mengasihi sesama kita. Jadi kita harus mengikuti segala perintah yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita ya teman-teman. Jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi marilah kita membalas kejahatan dengan kebaikan ya teman-teman. Di sini kita harus taati dan lakukanlah perintah Tuhan. Itu akan di situ, jika kita menaati dan melakukan segala perintah Tuhan, itu menjadi bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita belajar mengasihi Tuhan dengan segala hati kita ya teman-teman. Jika kita mau menuruti semuanya itu, bahwa di situ kita sudah bisa melihat bahwa kita mengasihi Allah teman-teman. Jadi dari sharing saya pada kesempatan ini, saya mengambilkan kesimpulannya, itu kesimpulan saya, selama kita hidup di dunia ini, kita banyak mengalami kekurangan, banyak pelanggaran yang kita lakukan, banyak dosa yang kita lakukan sadar-sadar. Tapi apapun yang Tuhan ciptakan selalu dibuatnya sempurna adanya ya teman-teman. Dia memberikan segala sesuatu dengan kesempurnaan kasih-Nya. Mari kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian kita, sehingga kita boleh belajar banyak kasih di dalam Alkitab ya teman-teman. Marilah kita menurut segala perintah Tuhan dengan hati kita, dengan kasih kita ya teman-teman. Marilah kita menyimpan kasih di dalam hati kita, biar kita bisa menjadi, dari kasih itu juga kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada luar sana, orang yang mengasihi. Karena jika kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi sesama kita. Jika kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu, marilah kita mengasihi sesama kita ya teman-teman. Kiranya dari khotbah saya pada kesempatan ini bisa memberkati teman-teman semua ya teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.